Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara Asia yang menawarkan peluang menarik bagi para pencari kerja. Banyak pekerja asing yang ingin kerja di Jepang atau Korea Selatan lantaran berbagai hal. Salah satunya adalah karena peluang karir dan gaji yang lebih besar. Ketika memilih tempat kerja, penting untuk memahami budaya kerja yang dominan di negara itu. Jepang memiliki budaya kerja yang sangat terstruktur dan memiliki nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi, seperti disiplin, dedikasi, dan kerja keras. Budaya kerja di Jepang terkenal sangat disiplin dan hierarkis. Pekerja seringkali diharapkan untuk menunjukkan dedikasi tinggi termasuk bekerja lembur tanpa tambahan bayaran yang memadai. Konsep karoshi atau kematian karena kerja berlebihan bukanlah sesuatu yang asing di Jepang. Pekerja diharapkan hadir tepat waktu, bahkan lebih awal, dan pulang setelah atasan mereka pulang. Sedangkan di sisi lain, di Korea Selatan, budaya kerja juga sangat kompetitif dan menuntut. Namun, ada sedikit pergeseran menuju keseimbangan kerja hidup yang lebih baik belakangan ini. Istilah pali-pali atau cepat-cepat menggambarkan mentalitas kerja di Korea yang serba cepat. Namun, perusahaan-perusahaan di Korea mulai menerapkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan berusaha mengurangi jam kerja berlebihan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Gaji di Jepang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Selatan, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus atau pendidikan tinggi. Selain gaji pokok, perusahaan Jepang biasanya memberikan berbagai tunjangan seperti perumahan, transportasi, dan bonus tahunan. Namun biaya hidup di Jepang, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo, juga sangat tinggi. Gaji di Korea Selatan sedikit lebih rendah dibandingkan Jepang, tapi masih cukup kompetitif di tingkat Asia. Perusahaan di Korea juga memberikan berbagai tunjangan, termasuk asuransi kesehatan, makan siang, dan kadang-kadang akomodasi. Biaya hidup di Korea, terutama Seoul, juga cukup tinggi namun sedikit lebih rendah dibandingkan Tokyo. Jepang dikenal dengan stabilitas pekerjaan yang tinggi. Setelah diterima di sebuah perusahaan, pekerja cenderung bekerja di sana untuk waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Sistem senioritas sangat mempengaruhi promosi dan peningkatan karir. Namun, kesempatan untuk berganti pekerjaan atau naik jabatan bisa lebih terbatas karena perusahaan cenderung mempromosikan karyawan dari dalam. Di Korea Selatan, pasar kerja lebih dinamis dan kompetitif. Pergantian pekerjaan lebih umum terjadi dan kesempatan untuk naik jabatan bisa datang lebih cepat tergantung pada kerja individu. Banyak perusahaan Korea yang mulai mengadopsi pendekatan yang lebih meritokratis dibandingkan sistem senioritas tradisional. Baik Jepang ataupun Korea Selatan menawarkan berbagai kesempatan karir di industri yang berbeda. Jepang dikenal dengan industri manufaktur, teknologi, dan perhotelan yang kuat. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki industri teknologi informasi yang maju, industri hiburan yang berkembang, serta sektor manufaktur yang kompetitif. Pemilihan negara bergantung pada minat dan keahlian pencari kerja. Selain itu, pemilihan negara untuk berkarir di luar negeri juga bergantung pada sektor yang ingin ditekuni. Keseimbangan kerja dan kehidupan di Jepang seringkali kurang ideal. Jam kerja yang panjang dan tekanan untuk berprestasi tinggi dapat mengurangi waktu untuk aktivitas pribadi dan keluarga. Meskipun demikian, beberapa perusahaan mulai menyadari pentingnya keseimbangan kerja dan hidup dan mencoba menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel. Keseimbangan kerja dan kehidupan di Korea Selatan secara umum sedikit lebih baik dibandingkan Jepang. Pemerintah Korea telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengurangi jam kerja dan mendorong perusahaan untuk memberikan lebih banyak waktu libur kepada karyawan. Meskipun masih ada tekanan untuk bekerja keras, ada tanda-tanda perbaikan dalam budaya kerja. Lingkungan kerja di Jepang cenderung sangat teratur dan disiplin. Kantor-kantor biasanya tenang dan pekerja fokus pada tugas mereka masing-masing. Hubungan antara karyawan seringkali formal dengan batas yang jelas antara peran dan tanggung jawab. Di Korea Selatan, lingkungan kerja mungkin lebih dinamis dan kurang formal dibandingkan Jepang. Interaksi antar karyawan cenderung lebih santai, meskipun tetap ada rasa hormat terhadap atasan. Kerja sama tim dan komunikasi antar departemen seringkali lebih terbuka.
Jepang memiliki bahasa Jepang sebagai bahasa resmi dan umumnya digunakan dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Jepang yang baik. Di Korea Selatan, bahasa Korea adalah bahasa utama yang digunakan, meskipun dalam beberapa perusahaan internasional juga menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Namun, keahlian berbahasa Korea sangat membantu dalam berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan juga klien. Selain faktor-faktor karir, penting juga untuk mempertimbangkan lingkungan hidup dan kebudayaan setempat. Jepang menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tradisi yang kaya, dan budaya tradisional yang unik. Sementara Korea Selatan biasanya lebih melek terhadap kebudayaan-kebudayaan modern yang bahkan sudah terkenal hingga kancah internasional. Berikut ini fakta pekerja di Jepang. Kerja dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Masuk kerja sekitar pukul 8:30 pagi. Pulang tak tentu. Umumnya pulang jam 5 sore, kebanyakan lembur pulang jam 10 malam. Ada budaya pulang cepat tidak lembur, istri di rumah akan marah. Semua orang berangkat kerja dari rumah memakai full jas dan dasi, naik bis jemputan atau naik kereta. Semua orang berjalan cepat karena cycle time di Jepang hitungan detik. Bis dan kereta semua on time. Sesampai di tempat kerja, yang ke pabrik ganti baju kerja di locker room. Setiap bel masuk kerja dimulai, semua orang di posisi dimanapun harus melakukan taiso atau olahraga. Sudah ada gerakan di tiap perusahaan yang berbeda-beda. Setiap hari ada tugas pembagian piket untuk bersih-bersih sapu. Tidak membeda-bedakan dari posisi sacho atau direktur sampai dengan pegawai paling bawah. Kalau lembur masuk pada hari Sabtu dan Minggu, kita bebas boleh pilih hari apa saja dari hari kerja Senin sampai Jumat sebagai pengganti hari libur kita. Dan jangan lupa siap bekerja dengan kondisi 4 musim berbeda selama setahun. Saat summer, suhu bisa mencapai 42 derajat. Banyak disediakan free permen garam. Dalam setahun, karyawan mendapat 2 kali libur. Seminggu libur Golden Week dan 2 minggu libur musim dingin di akhir tahun atau tahun baru. Tapi untuk muslim tidak akan menemukan libur hari raya Idul Fitri, tetap masuk kerja seperti biasa. Dan untuk umat Kristiani pun saat Natal mereka kerja seperti biasa. Untuk muslim, setiap waktu sholat zuhur dan asar dipersilakan untuk beribadah. Biasanya dilakukan di ruangan meeting. Jepang sangat menghormati peribadatan agama apapun untuk beribadah. Sayangnya untuk salat Jumat tergantung kotanya. Budaya kerja di Jepang sering banget ada party, mungkin hampir seminggu sekali. Setiap ada tamu baru, ada teman kerja ultah, atau untuk merayakan keberhasilan apapun. Tidak ada budaya traktir, semua patungan membayar. Dari pekerja level bawah sampai direktur naik kereta api. Pulang pergi kerja naik kereta api. Kenapa? Karena pasti pulang dalam keadaan mabuk. Di Jepang, mereka sadar diri bahwa mobil keadaan mabuk bisa bahaya dan bisa dicopot SIM seumur hidup. Di Jepang tidak melihat perbedaan perempuan dan laki-laki. Banyak perempuan membawa forklift, angkat-angkat pilot, bahkan bongkar pipa dan mesin. Atasan dan bawahan tidak terlalu terlihat berbeda. Semua bekerja sebagai kesatuan tim. Tak perlu kaget apabila ada klaim customer. Sekelas direktur ikut angkat-angkat barang. Pekerjaan kita sangat dihargai di Jepang. Banyak sekali reward setiap minggunya. Sedangkan pertimbangan kerja di Korea Selatan, jam kerja secara hukum dapat berkisar antara 40 hingga 68 jam per minggu. Beberapa pekerjaan di Korea, terutama dalam sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian, mungkin memerlukan pengalaman kerja atau keterampilan teknis tertentu. Pelatihan atau sertifikasi khusus dari Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK juga dapat menjadi nilai tambah bagi pelamar. Beberapa peluang kerja di Korea Selatan yang dibutuhkan yaitu welder 4G dan 6G, painter atau sandblasting, pipe fitter, elektrisian, fisheries technician, machinery technician, dan skilled manufacture mesin operator.